Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memaparkan materi tentang sarana ilmiah. Adapun poin yang pertama yaitu bahasa. Bahasa sebagai sarana komunikasi antar manusia. Tanpa bahasa maka tiada komunikasi. Sebagai sarana komunikasi, maka segala yang berkaitan dengan komunikasi tidak terlepas dari bahasa. Seperti berpikir sistematis dalam menggapai ilmu dan pengetahuan. Unsur-unsur dalam bahasa. Yang pertama, simbol-simbol, things that stand for other things, atau sesuatu yang menyatakan sesuatu yang lain. Jika dikatakan bahwa bahasa adalah suatu sistem simbol-simbol, hal tersebut mengandung makna bahwa ucapan si pembicara dihubungkan secara simbolis dengan objek-objek ataupun kejadian dalam dunia praktis. Simbol-simbol vokal, bunyi-bunyi yang urutan-urutan bunyinya dihasilkan dari kerjasama berbagai organ atau alat tubuh dengan sistem pernafasan. Kemudian, simbol-simbol vokal arbiter. Arbiter sama dengan mana suka. Misalnya, untuk menyatakan jenis binatang yang disebut Equus caballus, orang Inggris menyebutnya horse, orang Prancis menyebutnya cheval, dan orang Indonesia menyebutnya kuda. Semuanya merupakan sejenis persetujuan yang tidak diucapkan atau kesepakatan secara diam-diam antara sesama anggota masyarakat yang memberikan setiap makna tertentu. Suatu sistem yang berstruktur dari simbol-simbol yang arbitrer dipergunakan oleh para anggota suatu kelompok sosial sebagai alat bergaul satu sama lainnya. Kemudian, adapun fungsi bahasa. Para pakar telah berselisih pendapat dalam hal fungsi bahasa. Aliran filsafat bahasa dan psikolinguistik melihat fungsi bahasa sebagai sarana untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan emosi. Sedangkan aliran sosiolinguistik berpendapat bahwa fungsi bahasa adalah sarana untuk perubahan masyarakat. Menurut Halliday, sebagaimana yang dikutip oleh Taima bahwa fungsi bahasa adalah sebagai berikut. Fungsi yang pertama, fungsi instrumental, penggunaan bahasa untuk mencapai suatu hal yang bersifat materi seperti makan, minum, dan sebagainya. Kemudian fungsi yang kedua, fungsi regulatoris, penggunaan bahasa untuk memerintah dan perbaikan tingkah laku. Fungsi yang ketiga, fungsi interaksional, penggunaan bahasa untuk saling mencurahkan perasaan, pemikiran antara seseorang dengan orang lain. Fungsi yang keempat, fungsi personal, seseorang menggunakan bahasa untuk mencurahkan perasaan dan pikiran. Fungsi yang kelima, fungsi heuristik, penggunaan bahasa untuk mencapai, mengungkap tabir fenomena dan keinginannya untuk mempelajarinya. Fungsi yang keenam, fungsi imajinatif, penggunaan bahasa untuk mengungkapkan imajinasi seseorang dengan gambaran-gambaran tentang discovery seseorang dan tidak sesuai dengan realita atau dunia nyata. Fungsi yang ketujuh, fungsi representasional, penggunaan bahasa untuk menggambarkan pemikiran dan wawasan serta menyampaikannya pada orang lain. Kemudian, bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah. Untuk dapat berpikir ilmiah, seseorang selayaknya menguasai kriteria maupun langkah-langkah dalam kegiatan ilmiah. Dengan menguasai hal tersebut, tujuan yang akan digapai akan terwujud. Di samping menguasai langkah-langkah, tentunya kegiatan ini dibantu oleh sarana berupa bahasa, logika, matematika, dan statistika. Yang ketiga, bahasa ilmiah dan bahasa agama. Ada dua pengertian mendasar tentang bahasa agama. Yang pertama, bahasa agama adalah kalam ilahi yang terabadikan ke dalam kitab suci. Yang kedua, bahasa agama merupakan ungkapan serta perilaku keagamaan dari seseorang atau sebuah kelompok sosial. Dengan kata lain, bahasa agama adalah konteks kedua. Ini merupakan wacana keagamaan yang dilakukan oleh umat beragama maupun sarjana ahli agama. Meskipun tidak selalu menunjuk serta menggunakan ungkapan-ungkapan kitab suci, walaupun ada perbedaan antara kedua bahasa ini, namun keduanya merupakan sarana untuk menyampaikan sesuatu dengan gaya bahasa yang khas. Adapun poin kedua dalam materi sarana ilmiah yaitu tentang matematika. Dalam abad ke-20 ini, seluruh kehidupan manusia sudah mempergunakan matematika.
Baik matematika ini sangat sederhana, hanya untuk menghitung 1, 2, 3, maupun yang sampai sangat rumit, misalnya perhitungan antariksa. Demikian pula, ilmu-ilmu pengetahuan semuanya sudah mempergunakan matematika, baik matematika sebagai pengembangan aljabar maupun statistik. Hampir dapat dikatakan bahwa fungsi matematika sama luasnya dengan fungsi bahasa yang berhubungan dengan pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Adapun poin-poin dalam matematika yaitu yang pertama, matematika sebagai bahasa. Matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dan serangkaian pernyataan yang ingin kita sampaikan. Lambang-lambang matematika bersifat artifisial yang baru mempunyai arti setelah sebuah makna diberikan kepadanya. Tanpa itu maka matematika hanya merupakan sekumpulan rumus-rumus yang mati. Poin kedua dalam matematika sebagai sarana berpikir deduktif. Matematika merupakan ilmu deduktif. Nama ilmu deduktif diperoleh karena menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi tidak didasari atas pengalaman seperti halnya yang terdapat di dalam ilmu-ilmu empirik, melainkan didasarkan atas deduksi-deduksi penjabaran. Pola pikir deduktif banyak digunakan baik dalam bidang ilmiah maupun bidang lain, yang merupakan proses pengambilan kesimpulan yang didasarkan kepada premis-premis yang kebenarannya telah ditentukan. Misalnya, jika diketahui A termasuk dalam lingkungan B, sedangkan B tidak ada hubungan dengan C, maka A tidak ada hubungan dengan C. Adapun poin ketiga dalam matematika yaitu matematika untuk ilmu alam dan ilmu sosial. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, dalam matematika memberikan kontribusi yang cukup besar. Kontribusi matematika dalam perkembangan ilmu alam lebih ditandai dengan pengetahuan lambang-lambang bilangan dan perhitungan dan pengukuran di samping hal lain seperti bahasa, metode, dan lainnya. Baik, saya akan melanjutkan materi bagian C tentang statistik. A. Pengertian statistik. Secara etimologi, kata statistik berasal dari kata status atau bahasa Latin yang mempunyai persamaan dengan arti kata state atau bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesia yang terjemahannya dengan negara. Pada mulanya, kata statistik diartikan sebagai kumpulan bahan, keterangan atau kata baik yang berwujud angka atau data kuantitatif maupun yang tidak berwujud angka atau data kualitatif yang mempunyai arti penting dan kegunaan yang besar bagi suatu negara. Namun pada perkembangannya arti kata statistik hanya dibatasi pada kumpulan bahan keterangan yang mewujudkan angka atau data kuantitatif saja. Dari segi terminologi dewasa ini istilah statistik terkandung berbagai macam pengertian. Pertama, istilah statistik kadang diberikan pengertian sebagai data statistik yang kumpulan bahan keterangan berupa angka atau bilangan. Kedua, sebagai kegiatan statistik kadang atau kegiatan perstatistika. Ketiga, kadang juga dimaksud sebagai metode statistik, yaitu cara-cara tertentu yang perlu ditempuh dalam rangka mengumpulkan, menyusun atau mengatur, menyajikan, menganalisis, dan memberikan interpretasi tentang kesimpulan bahan keterangan yang berupa angka itu dapat berbicara atau dapat memberikan makna tertentu. Keempat, istilah statistik dewasa ini juga dapat sebagai pengertian ilmu statistik. Ilmu statistik ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan memperkembangkan secara ilmiah tahap-tahap yang ada dalam kegiatan statistik. Jadi, statistika merupakan sekumpulan metode untuk membuat keputusan yang bijaksana dalam keadaan yang tidak menentu. Bagian B, sejarah perkembangan statistik. Statistika yang relatif sangat mudah dibandingkan dengan matematika berkembang dengan sangat cepat, terutama dalam dewasarnya 50 tahun belakang ini. Penelitian ilmiah baik yang berupa survei maupun eksperimen dilakukan lebih cermat dan teliti dengan menggunakan teknik-teknik statistik yang diperkembangkan sesuai dengan kebutuhan.
Di Indonesia sendiri, kegiatan dalam bidang penelitian sangat meningkat bagi kegiatan akademik maupun pengambilan keputusan telah memberikan momentum yang baik untuk pendidikan statistika. Bagian C, hubungan antara sasaran ilmiah, bahasa, logika, matematika, dan statistik. Ditinjau dari pola berpikirnya, maka ilmu merupakan gabungan antara deduktif dan berpikir induktif. Untuk itu, penalaran ilmiah menyadarkan diri kepada proses logika deduktif dan logika induktif. Matematika mempunyai peran yang sangat penting dalam berpikir deduktif, sedangkan statistika mempunyai peranan penting dalam berpikir induktif. Jadi, keempat saran ilmiah ini saling berhubungan erat satu sama lain. Bahasa merupakan sarana komunikasi, maka segala sesuatu yang berkaitan erat dengan komunikasi tidak terlepas dari bahasa, seperti berpikir sistematis dalam menanggapi ilmu dan pengetahuan. Dengan kata lain, tanpa mempunyai kemampuan bahasa, maka seseorang tidak dapat melakukan kegiatan ilmiah secara sistematis dan teratur. Bagian D, tujuan pengumpulan data statistik. Tujuan dari pengumpulan data statistik dapat dibagi ke dalam dua golongan besar. Yang pertama, secara kasar dapat dirumuskan sebagai tujuan kegiatan praktis dan kegiatan keilmuan. Yang kedua, tujuan sebenarnya tidak mempunyai perbedaan yang hakiki karena kegiatan keilmuan merupakan dasar dari kegiatan praktis. Yang ketiga, dalam bidang statistik, perbedaan yang penting dari kedua kegiatan ini dibentuk oleh kenyataan bahwa dalam kegiatan praktis hakikat atau alternatif yang sedang diperkembangkan telah diketahui paling tidak secara prinsip, di mana konsumsi dalam memiliki salah satu dari aktivitas tersebut dapat dievaluasi berdasarkan serangkaian perkembangan yang terjadi. Bagian E, statistika dan cara berpikir induktif. Pengambilan kesimpulan secara induktif menganggap kita dapat sebuah permasalahan mengenai banyaknya kasus yang kita hadapi. Dalam hal ini, statistika memberikan jalan keluar untuk dapat menarik kesimpulan yang bersifat umum dengan jalan mengamati hanya sebagian dari populasi yang bersangkutan. Statistika mampu memberikan secara kuantitatif tingkat ketelitian dan kesimpulan yang ditarik tersebut, yakni makin besar contohnya yang diambil, maka makin tinggi pula tingkat ketelitian kesimpulan tersebut. Bagian F, penerangan statistika dalam tahap-tahap metode keilmuan. Observasi. Ilmuwan melakukan observasi mengenai apa yang terjadi, mengumpulkan dan mempelajari fakta yang berhubungan dengan masalah yang sedang disediakannya. Peran statistika dapat hal ini, statistika dapat mengumpulkan secara terunci tentang analisis dari observasi tersebut. Yang kedua, hipotetis. Untuk menerangkan fakta yang observasi, dugaannya yang sudah ada dirumuskan dalam sebuah hipotesis atau teori yang menggambarkan sebuah pola yang menurut tanggapan tertentu dalam tata tersebut. Adapun poin keempat dalam sarana ilmiah yaitu tentang logika. Logika adalah sarana untuk berpikir sistematif dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, berpikir logis adalah berpikir sesuai dengan aturan-aturan berpikir, seperti tengah tidak boleh lebih besar daripada satu. Hukum-hukum pikiran beserta mekanisme dapat digunakan secara sadar dalam mengontrol perjalanan berpikir yang sulit dan panjang itu. Poin-poin dalam logika yaitu yang pertama, aturan cara berpikir yang benar. Kondisi adalah hal-hal yang harus Anda upayakan suatu yang terdapat terwujud berpikir baik. Yakinilah berpikir benar logis diaktif juga dibutuhkan kondisi-kondisi tertentu. A.
mencintai kebenaran. Sikap ini sangat fundamental untuk berpikir yang baik, sebab sikap ini senantiasa menggerakkan si pemikir untuk mencari, menyusun, dan meningkatkan mutu pelayarannya, dan menggerakkan si pemikir untuk senantiasa mewaspadai ruk-ruk yang akan melewatkannya dari yang benar. Misalnya, menyederhanakan kenyataan, menyempitkan candrawali persentif, berpikir berkota-kota, dan meletakkan titik berdiri atau suatu profil, dan sebagainya. Cinta terhadap kebenaran diwujudkan dalam kerajinan, jauh dari kemasalahan, jauh dari kesulitan, dan jauh dari kecerobohan, serta diwujudkan dalam kejujuran, yakini di posisi atau sikap kewibawaan dan berpikiran yang selalu siap sedia menerima kebenaran meskipun berlawanan dengan prasangka dan kecenderungan pribadi atau golongannya.